Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK Sunarko. Bapak-bapak yang satu ini emang nggak ada obatnya ya. Kayaknya sakit hatinya terhadap Pak Jokowi, terhadap Gibran ini udah mendarah daging ya. Lagi-lagi Sunarko ini memaki-maki Pak Jokowi dan juga Wapres Gibran. Masih aja nggak bisa menerima kenyataan bahwasanya Wakil Presiden Republik Indonesia itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Gibran tuh contohnya cuman gunting pita, pukul gong, pukul ketipung, lepas balon, lepas burung, buka celana. Bang Zul dan Gibran, ini hasil kebrengsekan atau hasil kekurang ajaran Jokowi sehingga dia naik jadi Wapres yang terkenal sekarang yang sebetulnya terkenal itu ada anak haram konstitusi, nggak usah dibilang di mana haramnya. Tapi kita yang paling gampang ngelihat, kita lah level kita ini, kita seperti ini aja udah merasa kalau kita ini punya keterbatasan. Sekarang anak dungu itu jadi Wapres. Luar biasa, luar biasa. Makin tua kok makin menjadi ya kebenciannya kepada orang lain. Salah apa mereka sama Sunarko ini? Hah? Salah apa Pak Jokowi dan Gibran sama Sunarko ini? Dia bilang Gibran itu bisa jadi Wapres karena Jokowi. Nggak sadar diri ya. Inilah orang yang nggak bisa menerima takdir. Wapres Gibran itu menjadi wakil presiden itu sudah takdirnya, sudah ditakdirkan sama Tuhan. Aduh, gimana ini? Hah? Gimana ini teman-teman? Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Pemakzulan ini umumnya pemakzulan itu untuk kepentingan negara, jadi jangan dibawa ini lagi dengan tim sukses apa segala. Sudah. Ini demi bangsa dan negara. Nah, jadi sikap-sikap penegaraan ini mari kita bangun bersama. Jangan usah ini bekas tim sukses ini. Pak, saya bekas tim sukses. Jadi jangan membawa-bawa itu. Mari kita berpikir saja, kalau sudah menyangkut negara, biarkan saja proses itu berlanjut, dengan dengan mekanisme yang ada. Itu normal-normal saja. Ya, itu kan faktanya memang begitu, Bang Said Didu. Ya. Bang Said Didu ini jubirnya Amin. Ya, tapi nggak usah. Pak Rozi itu tim suksesnya Amin. Itu kan fakta aja. Saya menyampaikan fakta, kan nggak usah panik juga. Nggak usah dibawa. Itu normal-normal saja. Sama dengan Anda mempertahankan normal saja. Saya biasa aja menyampaikannya ke publik bahwa ini yang menyampaikan itu tim sukses yang lalu. Kan biasa aja juga. Tapi jangan dianggap bahwa itu suara untuk juga bangsa dan soal negara. pemakzulan akhirnya sudah diklaim di depan bahwa ini kepentingan negara. Tuh, saya bilang itu kan perspektifnya Bang Said Didu, kepentingan negara. Boleh nggak saya bicara gitu dulu? Loh. Iya tadi Pak Said Didu komplain soal itu kan begitu kan? Saya menyatakan semua pemakzulan yang terjadi adalah kepentingan negara. Salahkah? Kepentingan negara. Pemakzulan yang mana? Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur, Pak Habibie setengah. Salahkah? Normal saja kan, jadi nggak usah. Nah, terus ini kepentingan apa? Iya, apa? Ya, jadi jangan menuduh. Karena situasionalnya juga berbeda, Bang. Jangan menuduh para pengusul ini juga berbeda. Negara. Ini belum masuk pada situasi yang memang seperti itu gitu. Untuk Gibran, Bung Said sendiri mengatakan bahwa ini kepentingan negara. Ya, yang mengusulkan pasti menganggap kepentingan negara. Yang mengusulkan Wapres Gibran dimajulkan itu kepentingan negara, kata si Said Gaduh. Kepentingan negara dari mana? Yang mengusulkan Gibran itu dimajulkan udah jelas ya, orang-orang pendukungnya Anies Baswedan yang nggak terima kekalahan. Mereka-mereka aja yang rusuh, mereka-mereka aja yang ribut, yang nggak terima Gibran menjadi wakil presiden. Inilah orang-orang yang tidak bisa menerima kenyataan, tidak bisa menerima takdir Tuhan. Ya. Tito Sumardi kayak kemarin itu dan itu Profesor Kiki pengen lihat ijazah saya dibilang palsu. Apa nih responnya? Harusnya desak ijazah Jokowi sama Gibran yang nggak punya ijazah SMA itu, atau kita tunjukkan bareng. Saya nggak pejabat negara, pejabat publik. Respon panik. Kenapa warna putih? Warna putih biasanya warna kuning, harus warna kuning. Aduh. Ya. Ketika
Ya ijazah Jokowi nggak berani mulutnya itu mendesak. Ijazah Gibran nggak berani mendesak. Dasar termul. Sampai capek kita melayani termul ini. Ya. Muak, jenuh. Ya. Kalau nggak mengkarni Ilis itu yang undang malas saya. Televisi pun sudah saya bosan saya melayani termul. Saya lari semua. Capek. Dia ngutak-atik ngurusin ijazah Pak Jokowi, mempertanyakan ijazah Pak Jokowi sesuka hati. Giliran ijazahnya dipersoalkan orang, dipertanyakan orang, dia nggak terima. Inilah bentuk kepanikannya si Rismon ya. Udah jelas tuh ijazah Rismon itu enggak jelas. Ada bapak bangsa yang jawab, udah satu paket aja 2009, itu nggak menyelesaikan persoalan. Saya bisa respon. Itu loh. Ya oke, jadi apa yang disampaikan Bung Adian ini sebenarnya manipulatif juga ya. Karena Pak Jokowi tidak pernah menyangkut pautkan aspirasi yang berkembang itu lalu kemudian dua periode. Konteks pembicaraan Pak Jokowi dengan relawan tadi sudah dua hal. Dukung pemerintahan ini dengan program-program kerakyatan yang ada. Karena hanya yang dipunyai Pak Jokowi hari ini itu adalah lembaga-lembaga relawan ini diperintahkan menopang programnya Pak Prabowo Gibran. Yang kedua, kalau mau jujur ya, adik-adik mahasiswa demo 25-28 Agustus kemarin itu kan menyasar 6 lembaga negara kan, 17 plus 8 ya teman-teman ya. Ferdian juga pasti masih catat. Di situ kalau khusus DPR itu soal bicara bagaimana undang-undang perampasan aset yang ketuanya ada di tempatnya Bung Adian. Itu harus dieksekusi cepat karena diminta aspirasi 17 plus 8 itu adalah tahun ini itu harus kelar ya. Kemudian tadi soal bicara soal pajak apa segala macam itu kan semua ada di Senayan sana eksekusinya ya. Revisi undang-undang perpajakan. Nah ini harus direspon oleh Bung Adian dan teman-teman. Nggak ada urusan dengan Pak Jokowi hari ini soal-soal itu. Jokowi ini adalah rakyat biasa hari ini, tetapi dia punya kepentingan sebagai negarawan menginstruksikan relawannya menopang semua program kerakyatan Prabowo Gibran. Karena apa? Karena apa? Ya, itu yang keberlanjutan dari gagasan ideologi tadi saya sepakat Bung Hendarsam ya. Kalau kita bicara kenapa kami mendukung Jokowi, bukan Jokowi sebagai manusia Jokowi, tetapi ideologi yang dipunyai Jokowi yang sampai hari ini itu dirindukan masyarakat itu yang jadi itu poinnya ya. Itu adalah menyambut pernyataan Ferdian yang sepertinya kita anggap merepresentasikan mereka di sini, tapi yang bisa bicara Ferdian karena dia duduk di situ. Ferdian. Sebentar dulu. Oke. Jadi bukan jangan kemudian ini manipulatif. Jangan dong kemudian kita takut bicara di sini. Beda sedikit. Terus kenapa? Lu nggak berani? Beda sedikit manipulatif. Bung Harun abang kita ini beda juga. Wah ini yang mau memecah belah. Janganlah. Ya opini itu harus fair, Bung. Sebentar. Opini harus berhentilah menjadi tiran yang mengintimidasi kita dalam ruangan ini. Gak ada. Tolong. Masa sekelas kalian kita mau intimidasi? Bukan. Itu Kalau mustahil begitu, itu. Sekelas Prof Harun. Bukan. Masa di Harun masuk semua kalau omongan Bang Adian, Bang Refli kami aminkan. Sebentar. Sementara narasi kalian adu domba. Menurut saya. Fantasi kalian framing. Menurut saya. Fantasi kalian manipulatif. Karena Masa harus kami aminkan yang enggak juga. Enggak juga kemudian harus diintimidasi. Ya. Yang mana? Tidak berani. Intimidasi, Bang. Nah, ya, sekarang mahasiswa ini sebenarnya punya pandangan sendiri yang sudah nggak mungkin kita bisa intimidasi kepala-kepala adik-adik mahasiswa Apalagi ini. seorang adik. Mereka sudah matang dalam mengambil sikap. Makanya gue mengambil yang netral. Gue ambil pernyataan Ferdian tadi tentang bagaimana dia sebagai generasi muda merasakan situasi ketidakpastian masa depannya. Dan mereka butuh ada elit politik, ada bapak bangsa, ada tokoh bangsa yang berbicara tentang itu. Jokowi sudah ngomong Sebentar. Pernyataan kemudian nanti 2009 tetap bareng ya, kira-kira begitu. Kok nggak menjawab persoalan mereka? Itu yang disampaikan oleh Ferdian tadi. Kalau gue boleh menerjemahkan, kalau salah gue minta maaf. Tapi kira-kira seperti itulah. Kenapa? Karena kita pernah dalam usia mereka. Betul. Saya pernah dalam ketidaktahuan, kegamangan, kekhawatiran setelah lulus bagaimana. Semua yang dan sekarang giliran mereka. Mereka berharap yang lebih dulu melalui proses itu jawab dong kekhawatiran kami.
Jangan menjawab kekhawatiran seorang bapak terhadap masa depan anaknya, tapi jawablah kekhawatiran anak-anak bangsa yang ada di sini. Nah, itu yang jadi, sebentar. Jadi, tolonglah jangan bicara pemilu dulu, jangan bicara paket-paketan dulu. Masa iya sih paket pemilu lebih penting dari nasib kami di sini? Kira-kira kan begitu kan? Itu yang tadi saya itu bilang, yang maksud gua. nggak ada Pak Jokowi membicara soal perjuangan anaknya. Jauh, sangat jauh dari kelas seorang Jokowi. Jokowi itu kelasnya sudah visinya nasional dan internasional. Kemarin ini 3 hari lalu Jokowi diminta lagi menjadi penasehat di Bloomberg New Economics ya. Itu sebuah penghargaan padahal Jokowi sedang sakit. Apa dia cawe-cawe meminta tuh? Enggak. Dunia internasional melihat kapasitas ideologi seorang hubungannya Jokowi. sama tema siasat Jokowi arahkan Prabowo Gibran 2 periode ini. Nah, makanya ini kan semua sebuah judul untuk bagaimana mengorek apa yang terjadi sesungguhnya. Kami sampaikan. Enggak, memang betul mengarahkan. Jokowi ngarahkan Prabowo dan Gibran. Nggak ada mengarahkan Prabowo Gibran. Jokowi itu program kerakyatan. Jokowi secara internasional. Baik, saya punya pertanyaan. Apa untung ruginya bagi Prabowo setelah Jokowi memberi arahan Prabowo Gibran? PDIP ya melalui kadernya Adian Napitupulu mulai ambil andil untuk menyerang Pak Jokowi dan juga Wapres Gibran. Selama berkuasa 10 tahun PDIP pada kemana? Sekarang baru bersuara. RUU perampasan aset sampai dengan saat ini nggak ada ceritanya. Ketua DPR siapa? Puan Maharani dari partai apa? PDIP. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan lihat di komentar kalian di kolom komentar. Itulah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.